Hai, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dengan Creative Talk. Pemirsa, kalau biasanya dalam episode sebelumnya saya selalu ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang berada di balik layar. Mereka adalah orang-orang di dunia kreatif, profesinya macam-macam. Ada filmmaker, ada fotografer, ada fashion designer, bahkan juga ada chef yang bergerak dalam bidang kuliner. Tapi di episode kali ini saya akan mengajak Anda ke dunia yang berbeda. Ini adalah profesi yang berbeda, yaitu polisi dan tentara yang bergabung di Pasukan Perdamaian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka ini adalah orang-orang Indonesia, tentara Indonesia, polisi Indonesia yang ditempatkan menjadi anggota pasukan perdamaian dan tinggal dan bekerja bergabung di berbagai macam negara-negara yang sedang mengalami konflik peperangan. Ini menarik sekali. Bagaimana sih kisah mereka? Bagaimana mereka bisa menghadapi masalah pengungsi? Bagaimana mereka menjadi juru damai di antara berbagai macam kelompok yang sedang berperang? Dan yang menarik, yang kita ajak ngobrol dalam Creative Talk kali ini adalah para polisi dan tentara. Mereka semua adalah wanita. Oke pemirsa, obrolan ini akan dipandu oleh produser VOA, Vina Muptadi. Silakan Vina. Halo Serdaya Zela, terima kasih sudah bergabung bersama VOA hari ini. Halo Mbak. Salah satu peran dari Women Peacekeeping adalah melakukan interaksi dengan masyarakat sipil ya. Bisa dikasih contoh nggak misalnya interaksi dalam rangka apa, kegiatannya seperti apa yang dilakukan? Sebelum adanya COVID-19 sekarang, kita rutin melaksanakan kegiatan medical camp. Salah satunya kita memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat-masyarakat di desa binaan, dan itu rutin kita lakukan seminggu sekali kalau untuk medical camp. Masyarakat bisa datang ke medis yang telah kita sediakan, mereka datang dan memeriksakan diri, apakah ada keluhan dari masyarakat, kita membantu. Dan ada kegiatan sosialisasi seperti apa kita memberikan motivasi atau kita memberikan pelajaran bagaimana cara memasak, bagaimana memproduksi sesuatu hal yang baru untuk membangun kreativitas masyarakat di daerah ini. Menarik sekali, diajarin masak apa? Masakan Indonesia nggak? Ya, kita ngajarin masyarakat sini masakan Indonesia, dan masyarakat sini juga mengajarkan kita masakan mereka seperti masak nasi kebuli. Kita juga sekalian berinteraksi mengenalkan budaya-budaya Indonesia sebagai duta bangsa di sini. Seperti apa misalnya budaya-budaya Indonesia yang diajarkan atau diperkenalkan? Kita mengajarkan tari-tarian. Kalau untuk memasak kita sudah pernah mengajarkan bagaimana memasak rendang, tapi dikarenakan ada bahan-bahan tertentu yang di sini tidak tersedia, rasanya tidak seperti saat kita masak di Indonesia. Kemudian seperti apa sih suka dukanya menjadi seorang tentara di sana? Suka dan dukanya lebih, kalau saya sendiri lebih banyak ke sukanya ya Mbak. Kalau dukanya sangat sedikit yang saya rasakan. Sukanya kita bisa mendapatkan pelajaran baru, kita bisa mendapatkan ilmu baru, dan kita bisa melihat bagaimana keadaan masyarakat di daerah yang rawan seperti di sini Mbak. Dan kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang baru, contohnya mengenai budaya, tradisi, kebiasaan, dan hal-hal yang biasa kita tidak temukan di Indonesia. Tempat itu merupakan daerah yang cukup rawan ya. Nah, ketika berpatroli tentu ada risiko bahaya. Pernah nggak merasa khawatir atau takut? Kemudian gimana cara mengatasinya? Untuk rasa kekhawatiran pasti ada. Kita selalu harus menenangkan rasa khawatir untuk kita selalu siap siaga dan berhati-hati. Cara yang pernah saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan patroli, alhamdulillah semuanya aman terkendali, dikarenakan kita dengan masyarakat Indonesia sendiri, dengan masyarakat Lebanon terkenal akan kehangatannya, senyum sapa salam yang kita terapkan di daerah misi. Karena kan pada saat kita keluar, kita bertemu dengan masyarakat, kita selalu menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Jadi masyarakat di sini sangat welcome dengan adanya Batalion Indonesia di Lebanon Selatan. Oke, dan kekhawatiran kan mungkin nggak cuma ada di diri Serdaya Zela aja, tapi juga dari keluarga yang ditinggal di Indonesia. Nah itu gimana meyakinkan mereka?
kalau untuk meyakinkan keluarga sendiri, pada awalnya keluarga sangat mendukung apapun yang saya pilih, alhamdulillah. Akan tetapi keluarga selalu memesankan pada saya tetap menjaga kesehatan, menjaga fisik dan mental, tetap memotivasi diri dan selalu waspada. Saat sekarang kita bisa berkomunikasi dengan keluarga dengan melalui video call. Saya selalu berhubungan atau selalu berkomunikasi dengan keluarga saya, terutama ibu dan ayah saya di rumah. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Yang paling saya rindukan dari Indonesia tentu makanannya, dikarenakan nanti pada saat saya kembali ke Indonesia banyak menu-menu yang sudah saya siapkan yang akan saya makan. Kemarin kan baru saja merayakan Idul Adha, terus gimana tuh perayaan Idul Adha di sana? Penuh dengan kesederhanaan kah? Untuk pelaksanaan Idul Adha kemarin kita tetap melaksanakan, tapi tetap mengikuti peraturan prosedur COVID yang telah disiapkan, yang standar COVID dari Unifil, seperti menjaga jarak. Makasih Serda Yazela buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi obrolan Viramu tadi. Anda jangan kemana-mana, karena setelah satu ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Duta Besar Indonesia yang ada di kota New York. Pemirsa, stay tune terus di Creative Talk. Kembali lagi di Creative Talk, dan pemirsa, kali ini di segmen ini saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan Duta Besar Indonesia yang ada di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berada di kota New York. Kita akan ikuti dan kita akan tanyakan bagaimana kiprah Indonesia di dalam perdamaian dunia ini, dan juga bagaimana tentara dan pasukan Indonesia yang ada di kancah perang dan membantu tentara perdamaian dunia. Pemirsa, ini dia obrolan saya dengan Bapak Dubes Triansah. Apa kabar Pak Triansah? Sehat? Apa kabar Mas Tara? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak, yang mungkin kita tahu Bapak lagi sibuk sekarang, tapi ya terima kasih juga nih waktunya nih di antara kesibukan meeting-meeting yang saya lihat juga di Instagram, semua tiap hari meeting semua. Hampir tiap waktu ya Pak ya? Tiap waktu nggak berhenti Pak ya? Ya, apa boleh buat, sejak menjadi presiden kita memulai dari hari Senin sudah meeting by meeting continuously, dan di samping juga telepon maupun lobby-lobby dari banyak negara anggota, baik anggota Dewan Keamanan sendiri maupun anggota-anggota PBB lainnya yang tentunya mempunyai permasalahan dengan Dewan Keamanan. Jadi it's an ongoing process. Ya, Pak, bagaimana cara merespon situasi keadaan corona sekarang Pak dalam keamanan global, dalam membina perdamaian dan kondisi yang sangat rentan sekali, karena sekarang ada masalah virus corona yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi mungkin saya perlu menjelaskan kembali bahwa Indonesia telah berperan cukup aktif di PBB. Kita bersama dengan 5 negara yang meluncurkan resolusi di General Assembly, sidang Majelis Umum PBB, yang telah disepakati dan didukung co-sponsor oleh 188 negara. Ini jumlah yang sangat fenomenal, dan disepakati oleh 193 negara. Yang ini terkait dengan COVID. Dalam presidensi kita juga saya ingin gambarkan bahwa banyak isu-isu juga yang akan dibahas. Sampai saat ini telah tercatat di program of work kita ada 15 kegiatan yang kira-kira akan membahas 8 mata acara yang terkait dengan Middle East atau Timur Tengah. Kita juga akan membahas isu-isu yang terjadi di Afrika. Kita juga akan mendorong pembahasan-pembahasan dan outcome seperti yang terkait dari Lebanon, Mali, maupun Somalia. Kira-kira begitu Mas Sarah. Ya berarti dengan seperti di Lebanon, Mali, Somalia, juga di Sudan dan di Kongo ya Pak, itu berarti banyak juga tentara Indonesia juga banyak ikut menjadi pasukan perdamaian Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak peran pasukan perdamaian yang dari Indonesia ini? Saya sangat bangga dengan performa atau kinerja pasukan perdamaian Indonesia di berbagai wilayah konflik. Sebagai catatan, sekarang Indonesia adalah negara utama atau nomor 1 yang memberikan kontribusi pada pasukan perdamaian PBB di Dewan Keamanan.
So kita ranking Satu, Pak. pertama. Jadi kita ranking pertama. Kalau boleh tahu berapa banyak, Pak? Saat ini kita ada 2.800-an pasukan di 8 misi perdamaian, mulai dari Kongo, Darfur, Lebanon, Mali, dan berbagai tempat lainnya. Selama sejarah Indonesia, kita sudah mulai dengan pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1957. Kira-kira ada 45.000 pasukan perdamaian kita yang telah kita terjunkan di berbagai wilayah-wilayah konflik sejak 63 tahun yang lalu. Dan saya juga cukup bangga untuk menyampaikan bahwa selain pasukan perdamaian kita itu sendiri, wanita Indonesia yang menjadi pasukan perdamaian mendapatkan pujian-pujian dalam melaksanakan perdamaian di wilayah dunia. Oleh karena itu, pada presidensi kita ini juga kita akan mendorong adanya suatu outcome terkait dengan women peacekeeper. Dan ini merupakan pertama kali yang terjadi. Ini didasarkan atas pengalaman kita di mana pasukan perdamaian wanita kita telah efektif, telah menyumbangkan, telah dapat memberikan kontribusi nyata. Kita punya kelebihan masalah, yaitu kita menekankan pada community engagement. Jadi kita mendekatkan diri pada masyarakat, pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut. Pasukan wanita kita sangat efektif dalam berdiskusi dengan para wanita-wanita yang menjadi korban berbagai macam konflik tersebut. Jadi oleh karenanya kita ingin adanya bukan cuma recognition, ingin adanya peningkatan kerjasama, peningkatan jumlah pasukan wanita di yang kita sebut TCC/PCC atau negara-negara yang memberikan kontribusi pada pasukan perdamaian dunia. Banyak yang akan kita lakukan dalam presidensi kita di Dewan Keamanan ini, terutama kaitan dengan isu peacekeepers. We are playing our part, small role, but quite effective and efficient in doing so. Mungkin itu Mas Tara. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya pemirsa, kembali lagi di Creative Talk. Di segmen yang terakhir ini saya masih akan ajak Anda untuk berbicara dan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kiprah Indonesia menjadi anggota pasukan perdamaian PBB. Kita kembali langsung ke produser Vina Muhtadi. Perkenalkan, nama saya Rimaika Tiara. Pangkat saya Letnan 1 Laut Khusus Wanita. Asal satker saya dari Dinas Psikologi Angkatan Laut, Juanda, Surabaya. Saya 27 tahun per tahun ini dan saya di sini sudah sekitar 8 bulan. Bisa digambarkan seperti apa sih kegiatan seorang Letu Rima dalam sehari? Saya dalam kesehariannya menjabat sebagai Pasisimik atau perwira seksi simik. Saya dalam kesehariannya saya berkoordinasi dengan local people, terlebih dengan kepada mayor atau muhtarnya, atau disebut kita biasanya local authority. Kita bertanya mengenai kondisi desa seperti apa, kemudian situasi desa sekarang seperti apa, kemudian dan lagi apalagi dengan masalah COVID seperti ini, bagaimana mereka mengatasi COVID, apakah ada yang terjangkit atau bagaimana, atau mereka membutuhkan sesuatu dari kami, dari Junifil seperti itu. Kemudian saya juga di sini Pasisimik sebagai orang nomor 2 dari Kasisimik. Apabila Kasi tidak ada, misalnya tidak bisa melaksanakan kegiatan atau berada di luar, kemudian saya akan menggantikan Kasisimik untuk melaksanakan tugasnya. Dan saya juga berkoordinasi antar semua unit terkait dengan kegiatan sehari-hari kita. Jadi itu membantu atau membuat kita kondisi kerja itu semakin nyaman, semakin kondusif karena saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ini ada sekitar 35 perempuan Indonesia ya dalam pasukan perdamaian di Lebanon. Apa saja kelebihan dan juga tantangan sebagai seorang tentara perempuan? Untuk sekarang,
untuk yang di Indobat yang banyak 35 orang, namun sebetulnya itu ada sekitar kurang lebih ada 60 untuk women peacekeeper yang ada di Unifil sini. Kita terbagi menjadi beberapa satuan tugas, dan 35 perempuan ini ada di Indobat, di Indonesian Battalion. Kemudian sisanya ada di Sempu, ada di Nakura. Nah, itu kesehariannya ya kita melaksanakan kegiatan administrasi, kita mendukung kegiatan kantor, kemudian kita melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh prajurit pria, seperti kita melaksanakan patroli, kita melaksanakan observasi, kita melaksanakan jaga di sini, sama seperti itu, Mbak. Kalau kelebihan dan juga tantangannya? Kelebihan atau tantangannya yang kita rasakan, otomatis tantangannya adalah kita melakukan apa yang sebelumnya kita belum pernah lakukan. Misalnya seperti ini, mungkin di Indonesia kita tidak pernah melaksanakan namanya patroli atau kita melaksanakan jaga keliling desa. Nah, itu kita kan di sini namanya tugas operasi. Baru pertama kali kita di sini melaksanakan tugas operasi, ya kita harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria, sama halnya gitu. Misalnya kita melaksanakan patroli, baik patroli pagi, patroli siang, patroli malam, kita melaksanakan semua. Kemudian jaga atau observasi yang kita lakukan di pos-pos seperti itu, kita juga melakukan apa yang dilakukan prajurit pria. Itu salah satu tantangannya, karena hal ini merupakan baru pertama kali kita melaksanakan sebagai perempuan atau wanita TNI dalam melaksanakan tugas operasi. Untuk kelebihannya mungkin kita dapat banyak pengalaman, kita dapat banyak tahu tentang begini loh prajurit pria itu melaksanakan tugas operasi gitu. Jadi namanya gender equality ya di sini diterapkan benar-benar seperti itu. Karena menyinggung soal gender equality, apa pengamatan Letu Rima mengenai gender equality, mengingat PBB kan sekarang juga sedang menggaungkan yang namanya gender equality ya. Apa pengamatan Anda tentang kemajuan ataupun kekurangannya? Kalau untuk kemajuan gender equality sama dengan sekarang, kita juga menerapkan apa yang disampaikan oleh PBB, atau kita juga Indonesia berusaha untuk menambah jumlah women peacekeeper dari Indonesia untuk melakukan kegiatan misi bukan hanya di Unifil tapi juga di berbagai negara. Ini salah satu yang digaungkan oleh PBB, bahwa ya kita selama melaksanakan perdamaian dunia, yaitu kita harus memajukan peran perempuan. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria, seperti patroli, kita juga melaksanakan kegiatan jaga, kita juga melaksanakan kegiatan diskusi dengan prajurit pria, kita melaksanakan kegiatan kumpul dengan yang wanita, dan kita juga bekerja prajurit pria dan prajurit wanita tidak ada bedanya seperti itu. Itu gender equality di sini, dan jumlah wanita pun sekarang juga sudah ditambahkan gitu. Kalau mungkin dulu jumlah wanita dalam tugas operasi mungkin lebih sedikit daripada prajurit pria. Namun lambat laun semakin bertambahnya tahun, jumlah women peacekeeper atau jumlah peran perempuan di sini juga bertambah banyak. Selain dari Indonesia, di lokasi yang sama juga ada peacekeeper dari negara-negara lain? Iya, ada Mbak. Ada di sini kurang lebih ada sekitar banyak negara, bukan hanya dari Indonesia aja, dari Malaysia juga ada untuk women peacekeeper-nya, kemudian dari India, dari Nepal, dari Italia, dari Belanda, dan dari beberapa negara, Mbak. Kemudian apakah ada semacam kegiatan atau latihan rutin bersama para women peacekeeper dari negara-negara lain? Untuk kegiatan, karena sekarang itu berkaitan dengan COVID, jadi semua kegiatan ditunda. Namun sebelumnya kita melaksanakan seperti pelatihan untuk wanita-wanita peacekeeper, women peacekeeper dari seluruh negara. Kita tergabung dalam Military Gender Task Force dengan FASTIM atau Female Assist Team Military, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita perkumpulan dari women peacekeeper seluruh dunia, kita berkumpul untuk membahas mengenai gender equality, dan ini loh peran perempuan, bukan hanya perempuan itu sebagai di rumah, tapi perempuan juga bisa seperti layaknya sebagai seorang laki-laki. Gitu. Menarik sekali. Seperti apa rasanya ketika berkumpul bersama para perempuan-perempuan lain dari berbagai negara, namun dengan tujuan yang sama? Apakah merasa kayak empowered, merasa lebih berdaya seperti itu? Iya, jadi kita merasa lebih semangat karena dari negara-negara lain pun juga mereka kan pasti punya
seperti halnya ada sisi tabu sebagai perempuan sebagai peacekeeper atau perempuan sebagai tentara, kemudian perempuan sebagai korban perang seperti apa. Jadi kita bertukar pikiran, kita bertukar pengalaman, bertukar informasi mengenai ini loh yang dilakukan women peacekeeper dari Indonesia, begini loh peran TNI, begini loh peran wanita dari negara lain di situ gitu. Jadi kita lebih banyak sharing. Jadi itu membuat kita menjadi lebih banyak pengalaman dan lebih paham bahwa oh ternyata di negara lain juga mereka ada sisinya yang mereka nggak boleh melakukan atau mereka tergabung dalam militer, ada sisinya di mana mereka boleh tergabung dalam militer seperti itu. Kan salah satu kegiatan utama yang dilakukan juga adalah berpatroli. Nah kalau berpatroli itu ngapain sih? Apa yang dipastikan, checklistnya apa saja gitu? Kalau untuk patroli, kesehariannya kita ada 2 kali patroli, ada section vehicle patrol dengan section foot patrol, atau patroli yang dilaksanakan menggunakan kendaraan dengan patroli yang dilaksanakan dengan berjalan kaki. Yang kita lakukan adalah kita biasanya menyusuri atau kita biasanya berkeliling AOR kita atau Area of Responsibility di Indobat sendiri, Indonesian EWAR. Kita memastikan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan atau kita memastikan bahwa tidak ada namanya seperti atau kesalahan dari negara lain. Misalnya kita patroli blue line gitu, kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial sesuai dengan mandat UN 1701 bahwa kita di sini bersifat imparsial. Jadi kita hanya melakukan patroli dan kita melakukan observasi saja gitu, dan kita hanya memastikan bahwa mereka tidak ada kontak dari kedua belah pihak negara gitu. Apabila mereka ada kegiatan kontak salah satu negara, kita akan langsung melaporkan kepada atasan kita seperti itu. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Pasti suasananya Indonesia, karena suasana Lebanon sendiri dengan suasana Indonesia itu berbeda. Itu bukan hanya dari segi makanannya saja, tapi situasinya dengan kondisinya Indonesia yang mungkin panas, tapi lebih ramai di Indonesia gitu daripada di Lebanon ini, karena di sini adalah negara yang masih berkonflik mungkin dengan negara sebelah, negara Israel. Jadi kita kegiatan sini tidak begitu banyak, kita yang melakukan kegiatan yang biasa-biasa saja yang biasa dilakukan. Seperti halnya patroli, kita tidak maksudnya berbeda sekali geografis Indonesia dengan geografis Lebanon seperti itu. Jadi itu hal yang pertama kali saya kangen Indonesia adalah Indonesia rame, di Lebanon sepi. Nah, ini bulan Agustus juga akan menjadi pertama kalinya berarti Letu Rima merayakan Hari Kemerdekaan di Lebanon. Bagaimana nih rasanya? Ya, otomatis pertama bangga Mbak ya, karena kita bangga, terharu, sedih gimana, karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia di negara orang seperti itu. Kita tidak bisa merasakan euforianya apabila kita melaksanakan upacara atau hari kemerdekaan Indonesia itu di negara sendiri, gitu akan berbeda pasti rasanya. Rasa bangga ada, tapi juga ada rasa harunya. Baik, terima kasih Letu Rima untuk ngobrol-ngobrolnya bersama VOA hari ini. Terima kasih Mbak Vina atas kesempatan yang diberikan pada saya dan tim. Terima kasih, sukses selalu. Pemirsa, diskusi Vina Muhtadi tadi mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini, dan terima kasih sudah bersama Creative Talk. Stay tune terus di program ini. Sampai bertemu di episode mendatang, dan stay safe, stay healthy, dan stay away from crowd. Sampai ketemu, bye-bye.